Pulse with the bands. Pulse with the bands. Suatu hari, Meisy sedang membersihkan jendela, menyapu halaman, dan juga ibu Meisy yang sedang bersiap-siap untuk menjual gorengan. Inilah kegiatan harian yang selalu dilakukan oleh Meisy dan ibunya. Meisy memiliki 2 orang adik, yaitu Bening yang selalu meminta banyak jajan pada Meisy dan juga Bunga yang memiliki kondisi fisik lemah dan mudah sakit. Meisy juga memiliki seorang kakak yang bernama Nelly, tetapi Nelly jarang mengunjungi Meisy. Dikarenakan Nelly sudah berkeluarga, Nelly juga memiliki banyak tuntutan yang harus Nelly bayar setiap harinya. Selain bersama adiknya, Meisy juga tinggal bersama dengan Ika, yaitu Bibi yang hanya menumpang hidup dan bersantai-santai. Kerjaan Ika hanya menonton drakor, bertelepon dengan pacarnya, dan juga bermalas-malasan. Ika tidak mau untuk disuruh sekedar mencuci piring ataupun membantu-bantu di rumah. Ika hanya bersenang-senang dan memikirkan dirinya sendiri. Ika enggan untuk terlibat dalam urusan di rumah. Meisy bekerja di suatu kedai yang dimana adalah minimarket. Setiap hari Meisy hanya mendapatkan gaji 20.000 per harinya, yang mana tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup Meisy. Meisy harus membagi keuangannya untuk kedua adiknya, untuk diri Meisy, dan juga untuk ibu Meisy. Suatu hari, saat Meisy dalam perjalanan pulang dari kedai, ada seseorang yang memperhatikan Meisy. Tak lama kemudian, orang tersebut memanggil-manggil Meisy. Kemudian Meisy menghampiri orang tersebut. Orang tersebut ternyata adalah Mashita, sahabat karib Meisy ketika sedang bersekolah SMA. Meisy dan Mashita berbincang-bincang tentang banyak hal, sampai akhirnya mereka sampai pada pembahasan mengenai pekerjaan Mashita. Mashita bekerja di sebuah kantor dengan gaji yang cukup besar. Tak lama kemudian, Mashita mencoba menawarkan pekerjaan tersebut kepada Meisy. Meisy cukup tergiur dan ingin membicarakan hal ini kepada keluarganya. Kemudian di hari yang lain, Meisy mencoba untuk berdiskusi kepada ibunya dan kedua adiknya. Meisy mengutarakan keinginannya untuk mendapatkan pekerjaan baru dengan gaji yang lebih besar, tetapi harus berada di luar kota. Rahmi sebagai ibu Meisy tidak terima dengan hal itu. Rahmi marah-marah dan juga membuat Meisy menangis, padahal niat Meisy ingin merubah keadaan keluarganya menjadi ekonomi yang lebih baik. Tetapi Rahmi tidak setuju dengan ide tersebut. Rahmi justru marah-marah dan mengatakan dengan siapa adik Meisy akan diurus jika tidak dengan Meisy. Rahmi pergi meninggalkan ruangan. Rahmi juga sempat bercekcok dengan adiknya Ika, tetapi Ika mengatakan Meisy untuk pergi saja keluar kota dan mengikuti kata hatinya. Sampai tibalah kakak pertama Meisy, Nelly, yang ikut juga untuk berdiskusi mengenai hal ini. Pada keputusan akhirnya, Meisy memilih untuk kerja di luar kota dengan gaji yang lebih besar. Tibalah hari di mana Meisy untuk kembali bertemu dengan Mashita di sebuah kota baru yang jauh dari keluarganya. Meisy bersama-sama dengan Mashita menyerahkan
persyaratan-persyaratan yang harus diberikan ketika Maisy masuk kerja di tempat baru. Akhirnya, Maisy menjadi seorang resepsionis di suatu instansi. Maisy merasa cukup puas dengan pekerjaannya yang sekarang, tetapi Maisy juga merasa kesepian karena Maisy harus berada jauh dari keluarga. Maisy merasa kesepian karena hari-harinya hanya sendirian. Sama halnya seperti Maisy yang kesepian, Ika pun tiba-tiba diputuskan oleh pacarnya. Pacar Ika merasa tidak suka dengan Ika yang setiap harinya hanya menonton drakor, bersantai, dan bermalas-malasan. Pacar Ika menyadari bahwa Ika bukanlah tipe ideal yang ingin dia jadikan sebagai istri. Ika pun termenung dan tersadar. Beberapa saat kemudian, Maisy pun kembali pulang ke kampung halamannya dengan membawa gaji yang cukup besar. Maisy memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya yang berada di luar kota dan memutuskan untuk kembali ke keluarganya. Maisy menyadari bahwa kebahagiaan tidak dapat diukur dengan harta. Ia memilih untuk membantu keluarga keluar dari kemiskinan, tetapi dengan cara masih bisa terus berkumpul bersama-sama. Akhirnya, Rahmi, Ika, Maisy, Nelly, Bening, dan Bunga berdiskusi dan bekerja sama membuka usaha kecil-kecilan. Mereka berusaha keras memperbaiki ekonomi keluarga dengan modal usaha dari gaji Maisy yang ia tabung setelah bekerja di luar kota. Mereka menyadari permasalahan ekonomi ini berdampak sekali pada kesehatan mental, karena kebahagiaan sejati terletak pada keluarga dan juga kepuasan batin, bukan pada materi. Maisy juga menyadari bahwa pentingnya komunikasi dan kerjasama dengan anggota keluarga hingga ia tidak tertekan sendirian. Mereka pun menyadari bahwasanya komunikasi yang terbuka sangatlah penting agar terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera.